Allah adalah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu katakan terhadap orang yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka mati. Bahkan mereka hidup, akan tetapi kamu tidak merasa. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, dalam sebuah pasangan rumah tangga, tentunya kita berharap memiliki pasangan yang terbaik. Lalu bagaimana jika kita mendapatkan pasangan yang kurang baik atau bahkan bersikap kasar sama kita? Nah, itulah yang terjadi pada narasumber kita yang hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio bersama Ibu Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir di Tawakal. Dan pemirsa, selain Ibu Nurul juga hadir Ustadz Nur Hayit yang insya Allah akan memberikan jalan keluar untuk Ibu Nurul terhadap permasalahannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Ustadz. Pak Ustadz Nurul, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah menyempatkan Sama-sama. waktu di Tawakal. Insya Allah. Dan pemirsa juga Pak Ustadz, langsung aja kita tanya sama Ibu Nurul. Ibu, kenapa Ibu beranggapan bahwa Ibu punya pasangan yang kurang baik nih? Memang apa yang dia lakukan sama Ibu? Kasar. Oke, tunggu sebentar. Dia berbuat kasarnya itu dari kenal dengan Ibu atau ada setelah dia selingkuh lalu kemudian berbuat kasar? Ya sebelumnya juga udah perilakunya udah nggak baik. Karena saya nurutin orang tua. Jadi Ibu yang justru dijodohin gitu sama laki-laki ini? Iya. Iya, oke. Kemudian laki-laki ini, waktu setelah nikah dia sudah berbuat kasar atau dia masih baik-baik dulu sebelumnya? Baik-baik sih. Baik-baik. Tapi saya udah tahu Udah tahu maksudnya? karakter dia tuh kayak gimana karena satu kampung. Kalau udah tahu, kenapa Ibu nggak bilang sama orang tua Ibu kalau Ibu nggak berkenan nikahin sama dia? Ya soalnya orang tua kan maksa, jadi saya karena nurutin orang tua. Membahagiakan orang tua gitu ya. Oke. Iya. Bakti. Nah ini Ustadz, niat baik Ibu Nurul adalah berbakti sama orang tua. Tapi justru yang dia dapatkan adalah cobaan di dalam rumah tangganya nih. Ya. Suaminya berbuat kasar sama Ibu Nurul dan juga berselingkuh. Balas oleh Allah dengan kebaikan dan pahala yang besar di sisinya. Dan fenomena semacam ini Mas Farid Ya. dan pemirsa seluruh tanah air memang tidak hanya dialami oleh Bu Nurul, saya kira. Hanya Ya. Bu Nurul berani mengungkap berbakti kepada orang tua itu sudah merupakan kebaikan yang tidak terhingga. Karena tidak ada kebaikan yang lebih baik selain beriman kepada Allah, Ya. itu adalah berbakti kepada orang tua. Tapi yang dialaminya berupa penyiksaan, penzoliman dari sang suami, ini tentu adalah perilaku yang sangat tidak terpuji. Ya. Dan Islam mengutuk atas perilaku jahat suami yang seperti ini. Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahkan membakat sebuah makalah, memberikan sebuah nasihat kepada kita. Janganlah kamu menyakiti perempuan kalau kamu memang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah tidak pernah memberi contoh menyakiti perempuan. Maka Ibu Nurul, atas apa yang Ibu rasakan selama ini, pertama saya minta Ibu Nurul ikhlas. Ya. Lepaskan dulu apa yang sudah Ibu alami, ikhlaskan semuanya. Tapi ada anak saya yang bekas disiksa. Ya Allah. Jadi lehernya agak ini, Astagfirullah. bekas dicekik. Jadi punya berapa anak Ibu? 4. Jadi 4-empatnya sudah merasakan siksaan Ada, ayah. tapi yang lebih parah yang perempuan. Nurul rasakan ketika menikah dengan suami ini, selama hidup mulai dari pernikahan sampai sekarang tidak bahagia atau pernah bahagia lalu kemudian Nggak pernah bahagia, selalu kesiksa lahir batin. Itu di awal dari dia yang mulai selingkuh ya, Bu? Iya, selingkuh. Saya
pertama kalinya tahu mimpi yang ngasih tahu kakek-kakek. Jadi dikasih tahu jalannya segala macam itu, pas kenyataannya emang sama kayak yang di mimpi itu. Saya nyampe kontrakan, dia tinggal bareng, belum nikah, tapi kumpul kebo gitu. Terus bukannya ini saya malah dimarah-marahin, diusir, suruh pergi. Astagfirullah, Mas. Kamu ngapain di sini, Mas? Dia siapa? Nurul, kamu tahu dari mana saya di sini? Kamu nggak perlu tahu. Dia siapa, Mas? Kamu teganya selingkuhin aku kayak gini, Mas. Mbak, jangan paksa Mas Fajar ya. Beraninya bikin ribut di rumah orang. Saya ini istrinya Mas Fajar. Justru saya mau tanya sama kamu. Kamu ini siapa? Jangan nunjuk-nunjuk saya ya. Saya ini pacarnya Mas Fajar. Sudah Nurul, kamu pergi dari sini. Pergi! Enggak, pergi. Aku ini istri kamu. Nggak mau. Katain aku, Mas. Mbak, jangan paksa Mas Fajar ya. Diam ya kamu wanita penggoda. Nurul, kamu pergi dari sini. Pergi! Enggak, Mas. Ayo kita pulang, Mas. Pergi! Enggak, ayo kita pulang, Mas. Nah, Pak Ustadz, ada satu hal yang saya pengen tanya tadi. Ibu bilang adalah dia awalnya mendapatkan petunjuk dari mimpi. Iya. Mungkin bisa begitu, Pak Ustadz. Betul. Jadi mimpi itu ada dua macam, Mas Farid. Ada ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, yang itu merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi yang benar ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang selalu menjaga diri. Selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mungkin apa yang dialami oleh Bu Nurul itu bagian dari ru'ya as-shadiqah atau mimpi yang benar. Sehingga Ibu Nurul bisa melakukan penelaahan atau penjejakan dan terbukti benar. Tapi juga ada ar-ru'ya al-kadhibah atau mimpi yang bohong. Kalau kata orang kita itu kembangannya turu atau kembangannya tidur. Maka dalam menghadapi mimpi yang kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak, Rasulullah memberikan tips kepada kita, kalau mimpi yang buruk, tolehkan wajah kita ke sebelah kiri, lalu kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita meludah 3 kali. Tapi ludahnya nggak usah terlalu banyak ya, simbol aja, cuh 3 kali. Ya, sebagai simbol bahwa itu adalah mimpi yang tidak kita kehendaki. Tapi kalau ar-ru'ya as-shadiqah atau mimpi, kebanyakan mimpinya mimpi yang benar. Dan ini ada dalam Al-Quran seperti mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mimpi-mimpinya benar. Karena syaitan tidak mampu untuk menyerupai wujud, wajah, dan bentuknya Rasulullah SAW. Oke, gini Pak Ustadz, bisa jadi mungkin nggak perlakuan kasar suaminya karena dia melakukan selingkuh di luar? Sangat mungkin. Jadi selingkuh itu adalah cara setan untuk membuat tatanan kehidupan umatnya Rasulullah SAW atau hamba Allah itu menjadi rusak berkeping-keping. Kalau orang selingkuh itu sudah pasti yang dilakukan perzinahan. Betul apa enggak? Dalam perzinahan itu dosa besar yang tidak terampuni hanya dengan minta maaf. Kalau syirik itu masih ada permohonan maaf yang langsung diterima oleh Allah ketika dia taubatan nasuha dan kembali bersyahadat. Tapi kalau zina itu tidak gugur hanya dengan minta maaf, kecuali ketika di dunia harus dirajam, dilempari batu. Kalau sudah menikah kayak suaminya Ibu Nurul, dirajam sampai mati. Namanya zina muhsan. Jadi dalam kajian fikih, zina itu ada 2, zina muhsan, sana zina ghairu muhsan. Kalau zina muhsan itu zina orang yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga. Yang ada istrinya ngapain harus mencari orang lain. Yang kedua, zina ghairu muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang sebelum menikah. Itu dicambuk sampai 80 kali. Ada satu cerita terkait zina ini, anaknya Sayyidina Umar, khalifah kedua setelah Abu Bakar, itu pernah khilaf. Karena direcoki oleh orang Yahudi, dikasih minuman, setelah mabuk, lalu dia berzina. Dalam ketidaksadaran.
Setelah sadar, dilaporkan oleh masyarakat, anaknya khalifah berzina. Sayyidina Umar sendiri yang turun tangan, mencabut sampai 80 kali. Dan menurut satu riwayat disebutkan sampai meninggal anak. Dan anaknya sendiri yang minta untuk dihukum oleh ayahnya. Karena apa? Karena tidak mampu dia menanggung beban yang begitu berat di akhirat kalau harus dicambuk. Ini akan menjadi penyakit yang mewabah. Dan sekali penyakit ini mewabah dan tidak dihentikan, azab Allah akan turun kepada masyarakat atau komunitas itu. Bu Nurul, ibu setelah ibu menangkap basah nih, suami ibu berselingkuh, kemudian sikap suami ibu gimana? Pulang ke rumah atau dia makin marah di situ? Pulang ke rumah sih, tapi masih berbuat kasar. Tetap kasar.